Jarrad Branthwaite tampaknya akan menjadi rekrutan pertama MU di musim panas. Inilah mengapa Ineos melihatnya sebagai orang yang tepat untuk bermitra dengan Martinez dan menggantikan Varane. Pertama, dia unggul dalam penguasaan bola, tetapi selama masa pinjamannya di PSV, ia menunjukkan bahwa ia bisa bermain dalam sistem berbasis penguasaan bola dan membangun serangan dari belakang. Dengan tinggi 6 kaki 5 inci, dia adalah pemenang duel udara dan bek yang unggul dalam duel darat. Dia lebih serba bisa dan teknis daripada yang dia dapatkan, mampu bermain di semua posisi bek. Hal ini memungkinkan Ten Hag lebih banyak fleksibilitas taktis. Jarrad bisa memulai sebagai bek tengah kiri dengan Martinez didorong keluar ke bek sayap kiri. Walaupun tinggi badannya menjulang, Jarrad lebih mobile daripada yang diyakini sebagian orang, mampu mempertahankan cakupan yang luas, melangkah maju, dan mengejar penyerang. Dia sangat efektif menghentikan serangan melebar musim lalu untuk Everton. Branthwaite memiliki profil yang lebih mirip dengan Varane. Dia percaya diri melangkah keluar untuk melakukan tackle, mampu membaca permainan dengan sangat baik, dan menunjukkan kesabaran untuk tidak terlalu agresif. Dia sebelumnya pernah dipinjamkan ke Blackburn dan PSV, di mana dia belajar banyak dan memainkan dua gaya sepak bola yang berbeda. Dia juga menjadi kapten Inggris di level U21 dan dinilai sangat tinggi. Terakhir, Branthwaite sangat baik dalam bertahan. Berada di peringkat 20% teratas untuk tackle, intersepsi, tembakan di blok, dan sapuan, dan 10% teratas untuk penggiring bola yang ditangani dan persentase yang dimenangkan. Everton telah menolak tawaran perdana MU dan ngotot inginkan 60 hingga 70 juta pounds. Everton telah mencari pengganti Jarrad Branthwaite, dengan Dan Ballard dari Irlandia Utara dibahas sebagai opsi. Laporan terbaru mengklaim bahwa target pertahanan mereka bisa jadi dari MU sendiri. Salah satu pemain yang diincar The Toffees di masa lalu adalah Victor Lindelof, dengan setan merah terbuka untuk mengizinkan bek asal Swedia itu meninggalkan Old Trafford musim panas ini. Dengan klub yang semakin dekat untuk membawa Branthwaite ke Old Trafford, mantan pemain Benfica itu mungkin percaya bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk pindah. Nama lain yang diyakini diminati oleh Everton adalah Jacob Greaves dari Hull City, dan pemain berusia 24 tahun itu adalah salah satu dari beberapa nama yang diketahui masuk dalam daftar klub. Everton mungkin menghadapi persaingan untuk mendapatkan Lindelof, pemain berusia 29 tahun itu, karena Galatasaray dan Fenerbahce sama-sama dikaitkan dengan kepindahannya musim panas ini. Fenerbahce akan mengajukan tawaran sebesar 6 juta pound untuk Victor Lindelof. Mereka yakin bahwa kesepakatan dapat diselesaikan mengingat koneksi masa lalu sang pemain dengan Jose Mourinho. Outlet Turki Fotomak percaya Fenerbahce, yang baru-baru ini menunjuk mantan manajer United, Jose Mourinho, sedang mempersiapkan tawaran senilai 6 juta pound untuk Lindelof. Bek asal Swedia memainkan 45 pertandingan di bawah asuhan Mourinho, 40 diantaranya sebagai starter, setelah bergabung dengan The Reds dari Benfica pada tahun 2017. Laporan tersebut mengakui bahwa angka ini jauh di bawah apa yang bisa diterima oleh United. Lindelof tidak akan menjadi pemain reguler musim depan, jadi mungkin masuk akal untuk menguangkannya musim panas ini. Jurnalis atletik kembali membongkar kejadian di internal klub. Laurie Whitwell memberikan rincian lebih lanjut mengenai situasi antara Jadon Sancho dan Erik ten Hag. Menurut catatan Whitwell, tampaknya tindakan ten Hag dibenarkan. Sancho dikabarkan melontarkan komentar sinis, seperti, "Kamu salah membeli pemain," saat diminta bermain di posisi tertentu. Sebelum pertandingan Arsenal pada bulan September, selama sesi latihan, Jadon Sancho tidak berkomitmen untuk melakukan tekanan sebagai pemain oposisi dalam pertandingan latihan seperti yang diinginkan Erik ten Hag.
Sancho ditawari kesempatan untuk mengakhiri keterlibatannya lebih awal, yang ia ambil dengan meninggalkan lapangan. Inilah sebabnya Ten Hag merujuk pada tingkat pelatihannya dalam wawancara terkenal itu. Setelah pertandingan kedua Ten Hag di United, saat bertandang ke Brentford, Sancho memberitahu Ten Hag bahwa United telah membeli pemain yang salah, karena dia lebih suka bermain di kiri daripada di kanan. Inilah sebabnya Ten Hag memutuskan untuk mengontrak Antony di sisa hari bursa transfer. Antony gagal memenuhi ekspektasi sejak melakukan kepindahan ke Manchester United. Bos setan merah Erik ten Hag dikatakan telah memarahi pemain sayap itu setidaknya 2 kali musim lalu. Ia mengamuk kepada Antony musim lalu setelah pemain sayap itu tidak menaatinya. United mengeluarkan sekitar 86 juta pound untuk mengontrak Antony pada tahun 2022, dengan pemain internasional Brasil itu bersatu kembali dengan Ten Hag setelah keduanya bekerja sama di Ajax. Namun sejauh ini Antony gagal memenuhi ekspektasi dengan hanya menyumbangkan 16 gol dalam 82 pertandingan. Dia juga secara terbuka tidak mematuhi manajernya sebanyak 2 kali selama pertandingan musim lalu, membuat isyarat terkejut setelah diminta untuk mengisi posisi bek kiri saat United menang dramatis 4-3 atas Liverpool di Piala FA. Antony juga melakukan hal yang sama ketika Ten Hag memintanya bermain di sana saat mereka kalah 1-0 dari Arsenal 2 bulan kemudian dan, menurut Athletic, pemain Belanda itu meresponsnya dengan memberikan teguran kepadanya setelah pertandingan. Laporan tersebut menyatakan bahwa dia menegur pemain Brasil itu, dengan terus terang mengatakan kepadanya bahwa dia harus bermain sesuai perintah. Ten Hag juga disebut-sebut mengkritik keras Antony setelah tampil buruk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 2-0 atas Everton. Dikatakan bahwa Antony tampak sangat terpengaruh akibat komentar Ten Hag, dan sang manajer dikatakan sangat kecewa dengan penampilan pemain sayap tersebut sejak ia bergabung dengan klub. Manchester United terus bekerja dan melakukan uji tuntas terhadap striker Brentford, Ivan Toney. Sumber mengindikasikan bahwa Erik ten Hag tertarik dan menyukai pemain tersebut. Arsenal melakukan beberapa pemeriksaan terhadap Toney, dan diketahui memiliki beberapa keraguan terhadap karakternya. MU juga merencanakan tawaran pembukaan sebesar 37,8 juta pound untuk Martin Zubimendi. Namun, harga tersebut diperkirakan tidak sesuai dengan harga yang diminta Real Sociedad. Zubimendi memiliki klausul pelepasan 50,5 juta pound dalam kontraknya. Manchester United juga telah memulai diskusi internal tentang potensi kepindahan Matthijs de Ligt. Pemain berusia 24 tahun itu ada dalam daftar, terutama karena Erik ten Hag. Belum ada langkah konkret. Klub sedang dalam proses mengumpulkan lebih banyak informasi tentang de Ligt dan kemungkinan sang bek meninggalkan Bayern di musim panas. Namun, ekspektasi harga saat ini untuk de Ligt adalah sekitar 50 juta euro. Manchester United akan mulai berupaya memodernisasi pembangunan tim utama putra di kompleks pelatihan Carrington minggu depan, dengan fokus pada menciptakan lingkungan kolaboratif berkinerja tinggi untuk pemain dan staf. Proyek senilai 50 juta pound ini akan mengakibatkan seluruh area gedung direnovasi untuk menghadirkan fasilitas sepak bola kelas dunia dengan budaya positif untuk mendukung kesuksesan di masa depan.